Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiariana Nana Putri dengan nomor NIM 24011300022. Saya dari kelas genap. Nah, kita masuk ke penjelasan pembahasan kedua, yaitu tentang pengertian administrasi organisasi pendidikan. Nah, jadi administrasi organisasi pendidikan ini adalah sebuah serangkaian proses kerja yang dilakukan secara sistematis untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi seluruh kegiatan dalam dunia pendidikan. Nah, administrasi ini tidak hanya sebatas pekerjaan seorang tata usaha atau pencatatan data, melainkan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi semua program yang ada di lembaga pendidikan. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah agar semua kegiatan di sekolah itu atau sebuah institusi pendidikan bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, dengan adanya sebuah administrasi, setiap unsur dalam pendidikan, baik itu guru, siswa, staf, maupun orang tua, dapat saling bekerja sama dalam sistem yang tertata dan terarah. Nah, tanpa adanya administrasi yang baik, organisasi pendidikan akan cenderung berjalan tidak teratur, kurang efisien, bahkan bisa saja gagal dalam mencapai sebuah tujuan administrasi perorganisasian pendidikan. Oke, kalau tadi pengertian, sekarang fungsi. Fungsi pertama itu yaitu mengatur program. Nah, maksudnya di sini program itu yaitu mencakup seluruh rencana kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan di luar seperti ekstrakurikuler, pembinaan karakter, hingga kegiatan sosial di luar kelas. Nah, jadi administrasi ini bisa membantu menyusun sebuah program berdasarkan kurikulum yang berlaku, kebutuhan peserta didik, serta visi misi di sekolah. Misalnya, dalam 1 tahun ajaran, sekolah harus membuat kalender akademik, jadwal pelajaran, hingga jadwal ujian. Nah, semua itu membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak saling bertabrakan dan dapat terlaksanakan sesuai dengan target. Selain itu, administrasi juga memastikan bahwa setiap program yang dievaluasinya itu bisa dilakukan secara berkala, atau kalau ada kesalahan itu bisa diperbaiki. Kemudian dengan kata lain ini, fungsi ini berperan penting dalam hal menjamin bahwa kegiatan pendidikan berjalan terarah, sistematis, dan sesuai tujuan dari fungsi pertama ini. Kemudian fungsi kedua adalah mengelola peserta didik. Nah, jadi siswa atau seorang mahasiswa merupakan inti dari sebuah lembaga pendidikan, sehingga pengelolaan mereka menjadi hal yang sangat penting. Nah, administrasi pendidikan harus bisa bertugas sejak awal penerima siswa baru, pendataan identitas, hingga proses pembelajaran sehari-hari. Nah, data pribadi siswa, absensi, perkembangan akademik, hingga non-akademiknya harus dicatat dengan rapi sebagai bahan evaluasi. Nah, selain itu juga administrasi ini berperan dalam memberikan sebuah layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing siswa peserta didik. Nah, misalnya ada siswa yang unggul dalam akademik, maka dia itu diarahkan untuk mengikuti lomba apa yang membuat dia unggul. Nah, misalnya ada seorang siswa yang unggul dalam akademik, maka diarahkan untuk mengikuti lomba sains. Sementara jika ada siswa yang berbakat di bidang seni atau bidang olahraga, bisa diberi kesempatan dengan mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan adanya pengelolaan yang baik, siswa merasa diperhatikan, perkembangan optimalnya, serta bisa termotivasi untuk mencapai prestasi yang ia miliki. Baik, kita masuk ke fungsi ketiga yang tak kalah penting adalah mengelola keuangan. Nah, di dalam sebuah lembaga pendidikan harus memerlukan sebuah dana untuk menjalankan seluruh kegiatan, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji tenaga pendidik, hingga pembiayaan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi seorang administrasi bertugas untuk menyusun rencana anggaran, mencatat pemasukan serta pengeluaran, dan juga harus memastikan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, keuangan yang dikelola dengan baik akan memberikan jaminan bahwa semua kegiatan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Misalnya, jika sekolah ingin mengadakan praktikum sains, administrasi harus memastikan kesediaan dana untuk membeli bahan percobaan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi keempat. Administrasi organisasi pendidikan juga memiliki fungsi penting dalam mengatur tenaga pendidik serta staf atau tim yang terlibat. Nah, seorang guru merupakan ujung tombak dalam proses belajar dan mengajar, sehingga mereka membutuhkan manajemen yang baik. Nah, sebuah administrasi harus berperan dalam pembagian tugas mengajar sesuai bidang keahlian, serta menyusun jadwal dan memfasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan atau workshopnya. Nah, selain itu, kerjasama antar tim, baik guru maupun tenaga kependidikan, juga harus diatur agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Contohnya,
ada seorang guru yang bertugas sebagai wali kelas. Nah, guru juga memegang mata pelajaran inti, serta guru ini mengurus kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi semua itu harus diatur agar berjalan harmonis. Bila manajemen guru tidak dilakukan dengan baik, maka suasana kerja menjadi lebih kondusif, produktif, dan memberikan dampak positif. Oke guys, sekarang fungsi terakhir adalah melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, jadi sebuah evaluasi ini harus menjadi sangat penting karena dari sini dapat diketahui apakah sebuah program dan tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Nah, seorang administrasi harus melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data, menganalisis hasil belajar siswa, serta menilai kinerja guru dan dapat meninjau kembali penggunaan dana. Nah, misalnya setelah ujian semester, sekolah itu tidak hanya melihat nilai siswa, tapi juga bisa melihat apakah sebuah metode pengajaran guru sudah efektif atau belum, serta apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai atau tidak. Nah, hasil evaluasi ini kemudian jadikan dasar untuk menyusun rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oke, dari uraian tersebut kita dapat lihat bahwa sebuah administrasi organisasi pendidikan ini memiliki peran yang sangat luas, mulai dari merencanakan program, mengelola peserta didik, serta mengatur keuangan, menata tenaga pendidik, hingga melakukan evaluasi. Semuanya itu saling berkaitan dan berhubungan. Tujuannya itu untuk mendukung tercapainya pendidikan. Nah, tanpa adanya seorang administrasi yang baik, sebuah lembaga pendidikan akan sulit untuk mencapai visi misinya secara optimal. Oleh karena itu, administrasi ini bukan hanya sekedar kegiatan pencataan, tetapi merupakan sebuah manajemen menyeluruh yang mengatur jalannya roda pendidikan agar berjalannya terarah, teratur, dan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Oke guys, itu saja pembahasan kita di materi kedua ini. Saya Septi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.